Selama ini, dalam buku-buku sejarah dipersepsikan bahwa penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Menurut versi tersebut, ketika pertama kali menginjakkan kakinya di daratan, Columbus menyangka ia telah mendarat di semenanjung Hindia, sehingga penduduk aslinya disebut Indian. Tapi menurut versi lain, penelitian ulang yang dilakukan oleh beberapa peneliti barat atau penelitian dari sumber-sumber tertulis dari kalangan muslim ditemukan data baru bahwa benua Amerika ditemukan oleh penjelajah muslim sekitar tahun 603 Masehi, sebelum Columbus menginjakkan kakinya di benua Amerika. Literatur yang menerangkan bahwa penjelajah muslim sudah datang ke Amerika sebelum Columbus, antara lain pakar sejarah dan ahli geografi yang bernama Al-Mas'udi. Beliau lahir sekitar 871, kemudian wafat sekitar 957 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Muruz ad-Dawab Mad al-Jauhar, yang artinya hamparan emas dan tambang permata, Al-Mas'udi telah menuliskan bahwa Ibnu Sa'id bin Aswad, seorang penjelajah muslim dari Cordoba, Spanyol, berhasil mencapai benua Amerika pada tahun 889 Masehi. Al-Mas'udi menjelaskan selama pemerintahan Khalifah Abdullah bin Muhammad yang memerintah sekitar 888 sampai 912 di Andalusia, Ibnu Sa'id berlayar dari pelabuhan Delbra pada tahun 889, menyeberangi lautan Atlantik hingga mencapai sebuah negeri yang asing. Sekembalinya dari benua asing tersebut, dia membawa pulang barang-barang yang menakjubkan yang diduga berasal dari benua baru yang kemudian bernama Amerika. Selain informasi di atas, sultan-sultan dari kerajaan Mali di Afrika Barat yang beribu kota Timbuktu juga melakukan penjelajahan hingga mendarat di benua Amerika. Sejarawan Chihab Adin Abu Abbas menulis catatan tentang geografi Timbuktu yang pada waktu itu ternyata telah menjadi kota pusat peradaban dan cukup maju di Afrika Barat. Ekspedisi laut yang berawal dari Timbuktu antara lain dilakukan oleh Sultan Abu Bakari yang merupakan saudara dari Sultan Mansa Kansa Musa. Sultan Abu Bakar I melakukan 2 kali ekspedisi menembus lautan Atlantik dan mendarat di Amerika. Bahkan penguasa Afrika Barat ini sempat menyusuri sungai Mississippi dan mencapai pedalaman Amerika Tengah antara tahun 309 sampai 312 Masehi. Selama berada di benua baru ini, para penjelajah itu tetap berkomunikasi dalam bahasa Arab dengan penduduk setempat. Muslim sebagai penemu benua Amerika, sumber-sumber dan perspektif Barat. Pertama, dalam bukunya Saga Amerika dari Dr. Barry Field, arkeolog dan ahli bahasa berkebangsaan Selandia Baru, jebolan Harvard University, menunjukkan bukti-bukti detail bahwa berabad-abad sebelum Columbus telah bermukim kaum muslimin dari Afrika Utara dan Afrika Barat di benua Amerika. Tak heran jika bahasa masyarakat Indian Pima memiliki beberapa kosakata yang berasal dari bahasa Arab. Di negara bagian California, Dr. Barry menemukan beberapa kaligrafi yang ditulis dalam bahasa Arab. Salah satunya bertuliskan Yesus anak Maria, yang artinya Isa anak Maryam.
Kaligrafi ini dapat dipastikan datang dari ajaran Islam yang hanya mengakui Nabi Isa sebagai anak manusia dan bukan anak Tuhan. Dr. Berry menyatakan bahwa usia kaligrafi ini beberapa abad lebih tua dari usia negara Amerika Serikat. Bahkan lebih lanjut, Dr. Berry menemukan reruntuhan, sisa-sisa peralatan, tulisan, dan beberapa ilustrasi pada bebatuan untuk keperluan pendidikan di sekolah Islam. Tulisan, diagram, dan ilustrasi ini merupakan mata pelajaran matematika, sejarah, geografi, astronomi, dan navigasi laut. Semuanya ditulis dalam tulisan Arab Kufi dari Afrika Utara. Kedua, dalam bukunya Africa and the Discovery of America yang terbit tahun 1920, pakar sejarah dari Harvard University, Lou Weiner, menulis bahwa Columbus sendiri sebenarnya juga mengetahui kehadiran orang-orang Islam yang tersebar di Karibia, Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, termasuk Kanada. Tapi tak seperti Columbus yang ingin menguasai dan memperbudak penduduk asli Amerika. Umat Islam datang untuk berdagang, berasimilasi, dan melakukan pernikahan dengan orang-orang India, suku Iroquois, dan Algonquis. Columbus juga mengakui dalam pelayaran di pantai Kuba pada tanggal 21 Oktober 1492, ia melihat masjid berdiri di atas bukit dengan indahnya. Saat ini, reruntuhan masjid-masjid itu telah ditemukan di Kuba, Meksiko, Texas, dan Nevada. Ketiga, John Boyd Thatcher dalam bukunya Christopher Columbus yang terbit di New York pada tahun 1950, menunjukkan Columbus telah menulis bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 1492, ketika sedang berlayar di dekat Cibara, bagian tenggara pantai Kuba, ia menyaksikan masjid di atas puncak bukit yang indah. Sementara itu, dalam rangkaian penelitian antropologis, para antropolog dan arkeolog memang menemukan reruntuhan beberapa masjid dan menaranya serta ayat-ayat Al-Quran di Kuba, Meksiko, Texas, dan Nevada. Keempat, ahli sejarah Jerman yang bernama Alexander von Hutenan juga memberikan bukti bahwa orang-orang Islam sudah berada di Amerika sekitar tahun 900 Masehi. Artinya, umat Islam sudah ada di Amerika paling tidak setengah abad sebelum Columbus lahir. Bukti berupa ukiran kayu berbentuk kepala manusia yang mirip dengan orang Arab diperkirakan di pahat tahun 900 Masehi. Beberapa ukiran kayu lainnya diambil gambarnya dan diteliti. Ternyata memiliki kemiripan dengan orang Mesir. Jadi, bukan Christopher Columbus, penemu benua Amerika. Mengapa nama Columbus yang sampai saat ini dikenal sebagai penemu benua Amerika? Jawabannya, karena saat itu terjadi pengusiran kaum Yahudi dari Spanyol, yakni sebanyak 300.000 orang oleh Raja Ferdinand, seorang Kristen yang taat. Itu membuat orang-orang Yahudi menggalang dana untuk pelayaran Columbus. Dan berita penemuan benua Amerika dikirim pertama kali oleh Christopher Columbus pada kawan-kawannya orang Yahudi di Spanyol. Pelayaran Columbus ini nampaknya harus dipublikasikan dan diperlukan untuk menciptakan legenda sesuai dengan pesan sponsor, yakni Yahudi, sang penyandang dana. Kisah selanjutnya kita tahu bahwa media massa dan publikasi dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang bahkan dibenci oleh orang-orang Kristen, seperti Henry Ford, si Raja Mobil Amerika. Maka tampak
ada ketidakjujuran dalam menuliskan fakta sejarah tentang penemuan benua Amerika. Penyelewengan sejarah oleh orang-orang Yahudi itu terjadi sejak pertama kali mereka bersama orang Eropa menginjakkan kaki ke benua Amerika. Semoga video ini bisa menambah wawasan tentang sejarah Amerika dalam perspektif baru yang jarang diketahui orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.